Istri Nadiem Makarim menangis mendengar suaminya dituntut 18 tahun penjara dan denda 5 triliun lebih. Libur panjang akhir pekan, warga ramai-ramai healing ke kota Bandung. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, tuntutan tersebut tak masuk akal karena lebih berat dari kasus pembunuhan dan teroris. Suasana ruang sidang diliputi tangis kekecewaan usai jaksa membacakan tuntutan pidana 18 tahun terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Rabu sore. Istri Nadiem, Franka Franklin, berkaca-kaca saat suaminya menghampiri dan memeluknya. Begitupun Nadiem tidak kuasa menahan tangis tapi berupaya tetap tegar. Selain sang istri, kekecewaan juga dirasakan ayah Nadiem dan kerabat serta teman yang turut hadir di persidangan. Dalam sidang tuntutan kemarin, jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi kurungan 190 hari, serta meminta Nadiem membayar ganti rugi 5,6 triliun. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga seyogyanya terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta 125 ribu rupiah. Jaksa meyakini Nadiem bersalah dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada Kemendikbudristek. Atas tuntutan itu, Nadiem mengaku sakit hati karena besaran tuntutan bahkan melebihi kasus pembunuhan dan teroris. Tuntutan uang pengganti yang jauh melebihi harta kekayaan Nadiem membuatnya bisa dipidana selama 27 tahun. Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas. Selain keluarga, kerabat, dan teman, sidang tuntutan dihadiri ratusan pengemudi Gojek, perusahaan yang didirikan Nadiem. Para ojol hadir memberikan dukungan sepanjang persidangan. Yakin, Pak. Sabar. Pertolongan Allah pasti datang. Beberapa ojol bahkan menghampiri dan memeluk Nadiem memberikan dukungan dan doa agar Nadiem diputus bebas di persidangan selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang lagi, macet lagi. Seperti libur-libur sebelumnya, warga mengisi liburan ke tempat wisata hingga membuat sejumlah wilayah macet. Di antaranya Puncak hingga jalur menuju kota Bandung. Memasuki libur panjang, kawasan wisata Puncak mulai dipadati ribuan kendaraan. Polisi mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah dan berlaku situasional. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak terlihat di persimpangan Gadok. Suasana libur panjang juga terasa di kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terus memadati kota Bandung, salah satunya melalui gerbang tol Paster. Antrean kendaraan sudah mulai terlihat sejak pintu keluar gerbang tol menuju kawasan Jalan Arteri. Mayoritas kendaraan berasal dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Hingga pagi tadi, sekitar 8.200 kendaraan telah masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara itu, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang. Antrean kendaraan terlihat di Jalan Setiabudi dengan dominasi kendaraan wisatawan dari luar kota yang hendak berlibur. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas akan memberlakukan rekayasa satu arah secara situasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur panjang sejak pagi tadi, Pantai Ancol Jakarta Utara ramai dikunjungi ribuan warga dari berbagai kota. Ada Ismalia Mediasari di Pantai Ancol. Halo Ismalia, Ismalia sepertinya lagi menikmati suasana pantai di sana. Bagaimana kondisi di sana, Ismalia? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Aduh, di Pantai Ancol ini anginnya sepoi-sepoi sekali, nikmat sekali karena memang suasana di Pantai Ancol ini syahdu sekali dan cocok untuk menghabiskan libur panjang bagi masyarakat dan juga keluarganya. Saya akan memperlihatkan bagaimana situasi di Pantai Ancol karena di sini Zila, ini memang Pantai Ancol ini
memiliki ombak yang tenang. Jadi ini sangat cocok sekali bagi masyarakat yang mau mengajak keluarganya untuk bermain di Pantai Ancol karena ini tempat yang aman Zila untuk bermain air, dan juga anak-anak ini bisa bermain di bibir pantai seperti bermain pasir. Ini juga bisa melatih sensor motorik mereka dan juga melatih kreativitas anak-anak. Zila, selain ada keluarga dan anak-anak, ini saya melihat ada kumpulan ibu-ibu yang memakai seragam yang sama. Kita coba samperin Zila. Halo, selamat siang Ibu. Oke. Ibu, ini dari mana kok pakaiannya seragam? Kita dari tim Rebana Pisangan Baru RW 10. Oke, Ibu kenapa sih milih ke Pantai Ancol, Ibu? Karena di Pantai Ancol itu Murah meriah ya. Iya. Oke, ini janjiannya emang udah lama. Baru semalam. Kita kayak tahu bulat. Tahu bulat dadakan ya. Oke, Ibu, ini latihan semalam oh langsung. gitu ya. Ibu mungkin bisa dikasih harapan, ini kan sudah ke Pantai Ancol, harapannya seperti apa Pantai Ancol? Mungkin ditambahin tenda-tendanya atau seperti apa? Bukan tenda ya, karena di situ kan tadi ada tiker-tiker, nggak taunya tikernya kan udah digelar-gelar itu ya, karena kita mau cari tempat sendiri, nggak taunya di situ udah ada tiker-tiker, dikira itu tiker pengunjung, nggak taunya itu tiker sewaan. Cuman itu aja sih. Oke, baik. Yang lainnya sudah. Oke, yang lainnya ya. Murah meriah. Oke, Ibu, selamat menikmati. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, Zila, ini bisa dilihat kan ramai sekali karena memang Pantai Ancol ini menjadi primadona bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Jakarta namun juga masyarakat di daerah Jakarta seperti Bogor, Depok ini juga memilih ke Pantai Ancol karena selain juga bisa menikmati pantai dari pagi hingga malam, ini juga termasuk harganya murah dan cukup terjangkau, ramah di kantong. Dan Zila, tadi sebagai informasi ini sudah ada 9.600 pengunjung yang datang ke Pantai Ancol. Pastinya semakin sore nantinya pengunjung juga akan semakin banyak yang mengunjungi Pantai Ancol, apalagi sudah tidak terik dan bisa menikmati sunset atau matahari tenggelam di Pantai Ancol. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, akibat himpitan ekonomi yang semakin menjepit, ratusan warga rela antri berdesakan demi sekilo telur dan seliter minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong sempat terjadi karena warga takut tidak kebagian paket gratisan yang dibagikan dari Kementerian Pangan. Ratusan warga yang didominasi mak-mak dan lansia berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng dan telur gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak sedikit warga, terutama mak-mak, nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah paket gratisan yang diberikan dari Kementerian Pangan, berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng kemasan. Akibatnya petugas nampak kewalahan saat barisan paling depan terlibat aksi saling dorong. Petugas yang melihat antrian mulai berantakan terus mengimbau tetap berbaris rapi dengan ancaman menghentikan proses pembagian. Akhirnya warga pun mau kembali tertib. Bener Pak, alhamdulillah bener, jualan juga nggak laku, jualan lagi sepi dagang. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi. Malah kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya. Tingginya harga bahan pangan membuat kondisi perekonomian yang semakin sulit. Warga hanya berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.